Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita kembali untuk kita boleh beribadah. Kita mau satukan hati kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan izinkan kami kembali untuk kami boleh memuji menyembah Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah akan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bahkan kuasa-Mu akan Tuhan curahkan atas kami. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja dengan luar biasa atas ibadah pada pagi hari ini. Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan sekalipun kami beribadah di rumah, namun kuasa Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasa-Nya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami di dalam tangan kuasa Allah. Dan pada pagi hari ini kami rindu memuji Engkau. Engkaulah satu-satunya juru selamat kami. Ya ralamaya senaralapaya seralapalapalapaya senarata makasih. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat Kuasa bagi Raja. gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji Seperti yang ada padamu. Dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Dia. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Puji dan hormat kuasa bagi Raja. Amin. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Engkau juru selamat kami. Engkau Tuhan. Anugerah bagimu Tuhan yang layak disembah. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan namamu Tuhan. Haleluya. Ya ralamaya seralapa lapa 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 yasi. Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak disanjung tinggi.
Kami percaya Tuhan, ketika kami meninggikan nama-Mu dengan sepenuh hati kami, maka Engkau bertahta atas pujian kami. Bahkan kuasa pujian itu akan nyata di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menyertai di dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan yang selalu memberikan kemenangan bagi setiap kami. Kami percaya kepadamu ya Allah. Pagi hari ini kuasa Tuhan nyata atas kami. Koralamaya seralapalapaya senaralamaya sianda. Mari Tuhan lawat setiap kami. Urapi kami Tuhan. Kami tidak akan merasa takut dan khawatir lagi. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Ya ralamaya siralapalapalapalapalapayase. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mau satukan iman kita. Kita mau katakan bersama-sama, oralamaya siralapalapalapayase ralamaya syanda. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan bersama-sama, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau Allahku, Engkau yang meneguhkanku Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sungguh kami percaya, Yesus
Yesus memegangku, jangan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, jangan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman kita mau katakan bersama-sama, Yesus memegangku. Kami percaya Tuhan, jangan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, jangan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari persiapkan hati pikiran kita. Kita bersama satukan hati, kita berdoa. Kami berdoa Tuhan menyatukan hati kami Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami berdoa bagi setiap pemerintahan yang ada Tuhan, dari presiden sampai ke bawah Tuhan. Kami percaya biarlah hikmat-Mu bekerja atas mereka Tuhan. Mau berdoa biarlah Kau berikan hikmat bagi mereka untuk mengelola negara ini dengan kondisi negara yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Kami percaya Engkau memberkati setiap tenaga medis yang ada, Engkau memberkati setiap segala lembaga yang menanganinya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati dan biarlah Engkau membebaskan negeri kami dari COVID-19 Tuhan. Kami percaya setiap hari tidak ada terjadi penambahan kasus, tetapi kami percaya semakin hari semakin menurun grafiknya. Kami percaya Tuhan kuasa-Mu ada atas Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi bagi bangsa ini, berikan kestabilan ekonomi bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja atas bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi kota kami, bagi kota Solo. Biarlah Engkau memberkati kota Solo. Biarlah kota Solo menjadi berkat. Biarlah kota Solo dapat menjadi berkat bagi kota-kota di sekelilingnya, bagi warga-warga yang ada di kota Solo Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada dan kuasa-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini berdoa bagi gereja kami, GKKI SLCC Solo. Kami berdoa bagi setiap jemaat yang ada, Engkau berkati jemaatnya Tuhan. Kami berdoa, Engkau berkati setiap pelayan, setiap bekerja, Engkau berkati gembala kami, Pendeta Muda Iwan Kristiawan. Tuhan, kami percaya hikmat-Mu terus ada bersama dengan dia. Engkau pakai dia lebih lagi. Engkau percaya dimanapun dia berada, Engkau kuasa-Mu, hadirat-Mu terus ada bersama dengannya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Paulus yang di Jakarta. Kami percaya biarlah kuasa-Mu terus ada bersamanya. Engkau jaga kesehatan, Engkau jagai setiap keluarga mereka, Engkau memberkati. Kami percaya setiap jemaatnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa bagi Sinode GKKI, setiap gereja dimanapun berada di Indonesia. Kami percaya
Engkau pakai gereja kami, Engkau pakai sinode ini menjadi berkat bagi gereja-gereja lokal dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya kuasa-Mu terus ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami ucap syukur. Dan kami akan persiapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu yang akan menyampaikan, berkati kami. Engkau persiapkan hati kami untuk mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Yesus baik bagi kami. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Dan segenap hati kita katakan haleluya. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ajar kami bertahan dan setia, ajar kami berakar di dalam Tuhan dan berkembang jadi pribadi yang Tuhan inginkan. Terangi hati kami dengan kuat kuasa firman-Mu. Biarkan hidup kami diubahkan. Berkati kami yang dengarkan firman Allah. Kiranya kami semakin dibangun di dalam Engkau. Dalam satu nama Yesus kami berdoa. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. 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 Tuhan baik bagi saudara. Tuhan baik bagi saya. Dalam masa pandemi ini. Tentu bukan tanpa persoalan, akan tetapi kita tahu Tuhan yang sama yang memimpin bangsa Israel adalah Tuhan yang hari ini ada bersama-sama dengan saudara dan saya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-13. Matius pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-18, Bapak Ibu bisa siapkan. Kita akan baca satu ayat demi satu ayat agar kita memahami firman Tuhan ini. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 18, saudara, ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja.
Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang terakhir kita tahu adalah di tanah yang baik, orang yang mendengar firman itu dan mengerti dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berbahagialah kita mendengar firman Allah dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan lihat catatan saya dan kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Apa yang diharapkan dari seorang petani yang menabur benih? Ya tentu tumbuh toh saudara ya, dan bisa dipanen. Jika kita melihat perumpamaan ini, kita akan melihat banyak tipikal orang percaya dan resistensinya, ketahanannya. Dalam masa pandemi ini, kita sedang menghadapi masa krisis, Bapak Ibu Saudara. Pertumbuhan ekonomi dunia mengalami krisis. Banyak orang mengalami krisis. Tidak hanya krisis ekonomi tetapi krisis iman juga mungkin akan terjadi. Di masa pandemi ini Bapak Ibu, tentu kita melihat dan kita menghadapi persoalan-persoalan di hadapan mata kita. Kemarin kita baru tahu bahwa Pak Presiden ya berkata kepada kabinetnya, ini masa krisis, ayo kita harus punya sense of crisis. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, di masa krisis kita tidak boleh santai. Kita harus tahu bagaimana menghadapi masa krisisnya, kita dapat bertahan dalam masa krisis. Tidak banyak orang Kristen mampu bertahan. Bertahan saja tidak bisa, apalagi bertumbuh. Di masa pandemi ini, kita harus tetap bisa berbuah. Dan tetap bisa hidup. Iman kita harus tetap berbuah. Dan tetap bertahan dan tetap kuat. Padahal krisis Bapak Ibu. Tapi yang Kristus Tuhan kita inginkan adalah kita harus bisa bertumbuh. Menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Itu yang Tuhan inginkan. Apa yang terjadi jika kita lemah? Tidak semua orang bisa bertahan faktanya. Banyak orang mengalami krisis ekonomi. Bahkan tidak sedikit mengalami krisis iman. Krisis ekonomi, krisis kesehatan. Menyebabkan kita, membawa kita kepada krisis iman. Seperti dalam perumpamaan benih yang ditabur di semak duri, saudara baca. Kekhawatiran dunia mulai menghimpit sehingga dia mati. Ketika kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit di masa krisis, banyak orang Kristen akan mengalami krisis iman. Kematian iman, kehilangan pengharapan, kehilangan hikmat, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera karena masa krisis ini. Krisis iman akan membawa kita kepada kebinasaan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Krisis iman akan membawa kita kepada kebinasaan. Kita akan meninggalkan iman kita. Hal ini ditunjukkan ketika kisah bangsa Israel menghadapi krisis. Dia tidak mampu hadapi krisis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika bangsa Israel harus menghadapi tantangan-tantangan di padang gurun. Krisis iman ini pernah terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada suatu saat, Tuhan memerintahkan Musa naik ke Sinai. Karena ada sesuatu yang akan Tuhan berikan, yaitu 2 loh batu. Musa berpesan kepada Harun, kakaknya. Singkat kata begini, tolong jaga bangsa ini, aku mau naik dulu ke gunung karena Tuhan akan berbicara kepadaku. Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Ketika Musa sedang naik di atas gunung.
Bangsa ini kehilangan pengharapan karena pemimpinnya ada di atas gunung. Bangsa ini mengalami krisis iman, kehilangan kepercayaan, dan bangsa ini mulai berkata, mana Tuhan? Sedangkan kita di sini dibiarkan kelaparan. Mana Musa? Bangsa ini mulai mengalami krisis iman. Kemudian bangsa Israel mulai berkata, ayo kita buat sesembahan. Allah sesembahan yang bisa kita lihat. Kemudian mereka mulai mengumpulkan emas-emas harta mereka dan membuat patung anak lembu yang dinamakan patung anak lembu emas. Seketika Musa mengerti ini, Tuhan memberitakan ini kepada Musa. Tuhan berkata kepada Musa, bangsaku sedang berkhianat. Bapak Ibu Saudara, krisis iman akan membawa kita kepada meninggalkan iman kita kepada Kristus. Ketika kita mengizinkan masalah ekonomi menyentuh iman kita, mengizinkan kesehatan menyentuh iman kita, kita akan mengalami krisis iman Bapak Ibu, dan akan membuat kita kehilangan pengharapan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Mas? Ini kan bukan masalah yang sederhana. Kalau Bapak Ibu masih menganggap ini masalah yang santai, ya saya umpamakan Bapak Ibu ini orang yang haus, membutuhkan air, tapi tidak mau minum. Orang yang membutuhkan air, tapi tidak merasa kehausan. Akan berbahaya sekali Bapak Ibu. Sudah lihat orang di luar sana ya beberapa ya. Ada yang tidak mau pakai masker. Ini karena kita jaga jarak dan saya harus berkhotbah. Jadi saya tidak mungkin pakai masker. Di jalan berkata-kata dengan orang, berkerumun tidak pakai masker. Kita tahu itu. Mereka menganggap ini biasa saja. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu, ayo Bapak Ibu dukung pemerintah untuk bisa lepas dari masa pandemi ini. Tapi ingat, kita juga harus jaga iman kita. Apa yang harus kita lakukan? Hanya dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah berakar. Ya, berakar. Yang pertama berakar. Amsal 12 ayat 12 dikatakan bahwa seorang itu berakar di dalam Tuhan. Ya, ketika orang berakar di dalam Tuhan, ketika orang ini berakar di dalam Tuhan, orang sedang menunjukkan komitmennya kepada Tuhan. Ketika orang ini berakar di dalam Tuhan, orang sedang menunjukkan kesungguhannya untuk tertanam di dalam Tuhan. Kita akan buka Amsal 12 ayat 12. Kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tahu bahwa berakar membutuhkan perjuangan. Amsal 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanannya. Tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Saudara lihat, ya, kalau kita mengerjakan tanah kita mau berakar sampai ke dalam. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menemukan pengetahuan. Kita akan menemukan kekuatan. Barang siapa berakar di dalam Tuhan, ia sedang menemukan pengetahuan akan kebenaran, Bapak Ibu. Dalam hal ini, di mana kita harus tertanam, Mas? Di gereja kita harus tertanam. Sekalipun di ibadah online, tapi Bapak Ibu harus tertanam di dalam gereja. Dalam pengajaran gereja, Tuhan sedang membuat gereja hari ini beradaptasi dengan luar biasa. Maka jemaat Tuhan ayo tertanam. Maka jemaat Tuhan ayo bertumbuh bersama. Ya, bagaimana caranya berakar? Saudara, kita tahu yang pertama, bangun kerinduan terhadap firman Tuhan, yaitu terimalah firman. Kita lihat Matius pasal 13. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan tidak mau menerima firman. Benih yang ditaburkan di pinggir jalan keras tanahnya. Ini melambangkan orang yang keras hatinya, orang yang tidak mau dengar firman, orang yang tidak mau membuka hati bagi firman, yang mau tetap mempertahankan kebenarannya, orang yang tidak mau membuka hati bagi firman Allah. Maka yang pertama untuk saudara bisa berakar, terima firman dalam hidupmu, terima firman di dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, lembutkan hati, jangan seperti tanah yang di pinggir jalan.
Bapak Ibu harus lembutkan hati. Terima firman dengan ucapan syukur. Terima firman dengan remuk hati. Saya ingat satu kisah di mana orang pemungut cukai datang ke bait Allah. Dia memukul-mukul dirinya dan dia berkata, ampuni aku yang berdosa ini. Aku tidak layak di hadapanmu. Orang yang hancur hatinya menerima firman Allah adalah orang yang akan bertumbuh sehingga hatinya bisa ditaburi firman Allah. Hatinya bisa ditaburi oleh kebenaran. Yang pertama, saudara harus memiliki kerinduan akan firman Tuhan. Terima firman itu. Yang kedua, saudara harus lembutkan hati saudara terhadap firman Tuhan. Apapun itu, sekalipun firman itu tidak mengenakan saudara, terimalah dengan sukacita. Lalu yang ketiga, memilikilah kecerdasan rohani. Milikilah pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai firman Allah. Dikatakan dalam Matius pasal 13 ayat yang kita baca, bahwa ketika penganiayaan menghimpit firman itu, maka orang ini segera murtad. Ketika kita tidak memiliki kecerdasan rohani, kita tidak memiliki pengetahuan yang benar akan firman Allah, sehingga ketika orang mulai menghujat iman kita, orang mulai menghimpit iman kita, kita akan meninggalkan Kristus. Untuk itu mari bertumbuh di dalam firman. Tidak hanya saudara harus baca, tapi saudara harus dengar, saudara harus renungkan dan harus melakukan. Yang keempat saudara, untuk saudara bisa berakar, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, yaitu mencari sumber kehidupan. Seperti layaknya akar yang masuk ke dalam tanah, mencari sumber kehidupan. Mari kita berakar ke bawah, mencari sumber kehidupan, sehingga kita mampu bertahan dalam masa krisis ini. Yang pertama adalah berakar. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa tetap kuat di masa krisis ini adalah saudara ayo bertahan. Dalam himpitan semak, saudara harus bertahan. Dalam aniaya dunia, saudara harus bertahan. Dalam kekhawatiran, saudara harus bisa lawan itu dengan iman. Tapi kan sekarang sepi, Mas. Semua sepi. Apa-apa sulit. Satu hal yang saya mau katakan kepada saudara, atau saudara sebagai businessman, atau saudara sebagai profesional, saya mau katakan, bagian saudara bekerja, bagian Tuhan memberkati. Amin saudara. Tidak perlu bingung. Bagian saudara bekerja, bagian Tuhan memberkati. Lakukan saja bagian saudara. Tidak perlu bingung ini sepi apa, tidak perlu bingung, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Berimanlah bahwa Tuhan menyediakan berkat bagi saudara. Menyediakan sesuatu yang tepat bagi saudara. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Itu yang kita percaya. Bagaimana kita bertahan menghadapi semak duri? Yang pertama, bertumbuhlah ke arah Dia. Seperti tanaman mencari cahaya ke atas. Jangan fokus ke semaknya, fokus kepada Tuhan. Seperti tanaman lihat cahaya, dia merambat ke atas terus sampai dia menemukan cahaya. Yang kedua, jangan mudah puas dengan pertumbuhan rohani kita. Kalahkan semak dengan pertumbuhan kita. Desak semaknya kalau perlu. Ya, jangan semak makan kita. Ayo kita desak semaknya. Ya, jangan mudah puas dengan pertumbuhan rohani. Banyak orang itu begini Bapak Ibu. Ya, tidak puas dengan pertumbuhan rohani. Sedikit sekali. Banyak orang puas. Oh, sudah begini saja sudah cukup lah. Ya. Tidak perlu melayani Tuhan terlalu dalam. Tidak perlu melayani terlalu getol. Nanti dikira kita sok rohani. Bukan masalah sok rohani sebetulnya. Ini masalah memang kita hidup ini untuk pekerjaan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak puas justru dengan perkara jasmani. Ya. Pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu terus. Bapak Ibu Saudara, jangan mudah puas dengan pertumbuhan rohani. Terus kejar pertumbuhan rohani. Dan ketika pengenalan kita akan Tuhan ini utuh, kita akan bisa mengerti maksudnya Tuhan di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Kita akan jadi paham Bapak Ibu. Oh, maksudnya Tuhan itu begini. Maksudnya Tuhan. Kenapa Tuhan perintahkan saya lakukan firman Tuhan? Oh, ternyata maksudnya seperti ini. Kita baru akan sadar dan kita baru akan mengerti. Tapi kalau kita tidak lakukan firman Tuhan,
Kita hanya akan tahu sebagian. Tuhan begitu mengasihi kita. Untuk itu kita perlu taat dan jalan di dalam kehendak-Nya, Bapak Ibu. Sehingga kita mengerti betul hati Tuhan, perasaan Tuhan. Bagaimana kehidupan ketika kita tinggal dan melakukan firman Allah. Saya berdoa ini jadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi masa-masa krisis ini. Lakukan firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, paksa hatimu, jiwamu, tubuhmu untuk taat kepada setiap apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Haleluya, kita mau berdoa. Haleluya. Kita akan pujikan satu pujian, kita mau angkat tangan kita. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan setiamu. Kau menyediakan, oh setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa. Setia. Terima kasih ya Allah, kami mau setia di dalam Tuhan. Kita mau angkat tangan, kita mau akhiri ibadah kita. Allah Bapa yang ajaib, menyertai saudara sekalian. Diberkatilah saudara dan tetaplah kuat tinggal di dalam Tuhan. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, melimpahi saudara dengan kasih karunia, damai sejahtera, menjagai keluargamu, pekerjaanmu, dan seluruh aspek kehidupanmu, menyertai engkau dari dulu, sekarang, sampai Ia datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Oh Bapa, di dalam surga ku Tuhan memberkati saudara. Puji Tuhan.